Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Shalom Bang, Shalom Romo, dan Shalom teman-teman. Yo, shalom. Protestan, betul? Betul, Ya, dari denominasi mana? saya dari Pentakosta. Oh, karismatik. Oke, yo, silakan. Silakan, apa yang mau sampaikan? Ya, pertama-tama terima kasih sudah menaikkan saya, Romo. Saya ingin bertanya, tapi pertama-tama saya mau memberitahu bahwa saya percaya bahwa Maria itu adalah Bunda Allah, Maria itu adalah Bunda Gereja, Maria itu mengandung Yesus dalam kekudusan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Romo, itu terkait Maria Immaculata Conceptio. Jika Bunda Maria itu dalam kandungan Bunda Ana itu dia dicegah untuk berbuat dosa dan dibebaskan dari dosa asal, kenapa dalam tradisi suci gereja dia itu mengalami kematian, Romo? Itu pertanyaan saya. Oke. Dalam tradisi gereja dikatakan dormido, artinya tidur. Karena bagi Tuhan Allah kita tidak mati. Pertanyaan saya dulu, kita mati atau tidak mati di hadapan Allah, saudaraku? Kita yang percaya kepada Yesus tentunya hidup. Kalau itu kenapa tidak kau aplikasikan ke Bunda Maria? Bagaimana kita ini hidup tetapi Bunda Maria mati? Bisa mengerti? Sekarang kita buat pembanding. Ya, sekarang kita buat pembanding makanya itu di hadapan Allah kita ini mati atau tidak mati. Kita bandingkan dulu. Di hadapan Allah kita tidak mati karena Yesus berkata dia adalah hidup. Iya, kalau begitu Bunda Maria mati di hadapan dia atau tidak? Hidup, Romo. Kan sudah kontradiksi di sini kan? Dari Protestan bilang karena dia mati. Tapi mati dalam kacamatanya siapa, saudaraku? Kacamatanya kita atau kacamata Tuhan Allah? Contohnya itu. Karena itu nanti, Frater, engkau lihat di antara Ortodoks dan Katolik itu, Bunda Maria mati atau tertidur. Saya butuh dokumen itu. Oke. Ya, ini penting sekali. Sekarang kita lihat ayat yang penting yang kau omong tadi, hanya engkau tidak tahu ayat di mana. Di dalam Yohanes 11. JJ, engkau bisa buka pelan-pelan. Yohanes 11 ayat ke-25. Bisa Pater. Yohanes 11 25. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudaraku, siapa namamu tadi? Ciako, Romo. Halo? Ya? Ciako. Jadi di hadapan Allah, jadi di hadapan Allah, kita ini mati atau tidak? Hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun menurut manusia sudah mati. Sudah mati. Turun ke ayat 4 Jaja. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Anak Allah dimuliakan." Sekarang bagaimana berhadapan dengan situasi seperti itu? Engkau turun ke ayat 11. Demikianlah perkataannya Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu
ia berkata kepada mereka, "Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Makanya di situ dikatakan Lazarus Tertidur. tertidur. Oke, sekarang kita kaitkan dokumen tentang kematian Maria atau tertidurnya Maria. Brother. Ada di salah satu tulisan ya, ini karena tadi kamu sudah singgung tentang tradisi ya. Jadi apakah Sang Bunda Allah ya, atau digelari Sang Theotokos itu disebut tertidur? Iya, dia dikatakan di dalam beberapa tulisan bapak-bapak gereja, lebih-lebih abad kedua dan ketiga, itu ada namanya tuh riwayat Epiphanius Salamis, dalam namanya itu Fuenica, dan juga di dalam tulisannya Yohanes Sang Teolog tentang Bunda Allah yang tertidur. Nah, nanti bisa dicari di mana? Nanti bisa cari di namanya itu Ante-Nicene Fathers ya, kisahnya tentang Epiphanius Salamis. Dia pernah menulis dan itu diyakini dalam gereja dan dihormati di gereja Katolik, Ritus Barat dan Timur, serta dari saudara-saudara Ortodok itu sebagai riwayat iman. Ya, sebagai riwayat iman. Sebab ini memang di luar dari kitab suci tetapi memiliki sanad yang kuat. Karena dikatakan di dalam kisahnya, orang-orang yang pernah menarasikan tentang gereja Katolik itu berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Dan di situ juga dihadirkan di dalam kisahnya Santo Ignatius dari Antioquia. Ada di dalam perjalanan itu, kisah itu. Yang dimana dia pernah menulis bahwa di mana ada uskup, di situ ada gereja Katolik. Itu dia yang tulis. Dan apakah dia hadir pada saat riwayat kisah ini? Iya, dia hadir. Bersama dengan para rasul, termasuk juga dengan para rasul yang sudah wafat. Ya, Yakobus itu sudah wafat lebih dulu. Ya, dan juga ada 2 rasul lain yang sudah wafat. Mereka hadir dalam bentuk raga yang bisa dibilang raga yang ilahi. Ya, kondisi yang ilahi. Ya. Oke, saya ambil Pertanyaan saya. sedikit kisahnya, Pater ya. Sedikit saja. Nah. Pertanyaan saya untuk saudaraku. Di situ Lazarus mati atau Lazarus tertidur di hadapan Allah? Tertidur. Yesus pergi membangkitkan dia atau membangunkan dia? Kata di situ. Membangunkan. Sekarang pertanyaan saya. Iya, Kalau Romo. dosa itu membawa kematian, bagaimana dengan Henok dan dengan Elia yang tidak mati? Kalau dari yang saya ketahui, di akhir zaman nanti Henok dan Elia juga akan mati seperti kita. Jangan omong akhir zaman, omong fakta biblis. Jangan omong akhir zaman, saudaraku. Engkau sudah kaitkan di mana? Di dalam kitab suci omong tentang Elia dan Henok mati atau tidak? Untuk sekarang, Di dalam kitab suci saya tidak omong untuk sekarang. Fakta biblis, Henok dan Elia mati atau terangkat ke surga? terangkat ke surga, Romo. Mereka mati secara jasmani atau tidak? Tidak, Romo. Artinya semua dosa membawa kematian atau ada dosa yang tidak membawa kematian? Gimana, Romo? Artinya semua dosa membawa kematian? Karena dalam Alkitab upah dosa adalah maut, Romo. Ya, ada dosa yang membawa kematian atau ada dosa yang tidak membawa kematian atau semua dosa membawa kematian? Semua dosa Kalau membawa engkau jawab kematian. jujur gampang jawab. Kalau engkau sudah ngelak ke sini memang agak susah. Menurut yang kau dapatkan di dalam karismatikmu, semua dosa membawa kematian? Membawa kematian, Romo. Artinya pendetamu tidak baca semua kitab suci. 1 Yohanes 5 ayat ke-16. Kesian sekali pendetamu yang ajarkan begitu.
Ginting, baku ganti. Kalau satu surah JJ, Oke. sekarang engkau begitu. Tidak usah 1 tunggu lagi. Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Bagaimana dengan ayat ini? Iya Romo. Bagaimana dengan ayat ini? Karena engkau tadi bilang semua dosa membawa kematian, membawa maut. Ayat ini mengatakan ada dosa yang tidak membawa kematian. Dosa yang tidak membawa kematian itu apa ya Romo? Engkau tidak perlu tanya. Pertanyaan saya bukan apa dosa yang tidak membawa kematian. Pertanyaan adalah, diajarkan di karismatik bahwa semua dosa membawa kematian. Tetapi Yohanes bilang begini, ada dosa yang tidak membawa kematian. Artinya sudah bertentangan yang diajarkan oleh pendetamu atau tidak. Soal dosa yang tidak membawa kematian itu urusan belakang. Sekarang pertanyaan saya, jangan alihkan pernyataanku. Engkau diajarkan bahwa semua dosa membawa kematian. Sedangkan di sini Rasul Yohanes mengatakan ada dosa yang tidak membawa kematian. Iya bertentangan. Sudah Romo. bertentangan sendiri, bertentang ya. Kalau itu engkau mau ikut di mana? Pendetamu atau ikut Rasul Yohanes? Rasul Yohanes. Kalau itu bagaimana engkau berhadapan dengan pendeta seperti ini? Iya makanya saya itu memang rencana mau kembali ke gereja apostolik Romo. Ini jadi pertanyaan saya tadi, kembali ke pertanyaan tadi Romo. Izin ya Romo ya. Ya, Pertanyaan saya percaya Maria itu dalam tradisi suci gereja itu mati lalu dibangkitkan. Tapi penekanan pertanyaan saya itu Romo terkait dogma Maria Immaculata Conceptio itu, kalau Maria itu bebas dari dosa asal dan tidak berbuat dosa, artinya dia bebas dari dosa itu, kenapa dia mengalami tertidur itu, fase tertidur itu Romo? Itu ya Romo pertanyaan saya. pertanyaan saya, kalau engkau tertidur, engkau berdosa? Tidak. Sejak kapan orang tertidur berdosa? Maksud kan yang saya pahami Romo, Maria mati tetapi bukan mati kekal. Iya. Artinya mati main-main. Iya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa Maria itu bisa Aku jelaskan kenapa tidak mati kekal. Itu harus jawab dulu di sini. Berarti Maria mati main-main. Berarti Tuhan Allah buat sandiwara di situ. Mati lalu dibangkitkan, itu yang makanya saya tanya ke Romo, kenapa dalam tradisi suci Maria itu dalam bahasa apanya tertidur lalu dia dibangkitkan oleh Yesus Kristus itu Romo pertanyaannya. Saudaraku, kalau orang tertidur itu dia dibangkitkan atau dibangunkan? Dibangunkan, tapi itu kan kacamata Allah kan. Itu tidak bisa. Kalau dia mati baru dibangkitkan. Kalau dia tidur ya dibangunkan. Yesus bilang begitu. Dia tertidur dan aku akan pergi membangunkannya. Bantu kembali JJ. Yang tadi. Kita langsung komparasi dengan apa yang dihadapi Yesus terhadap Lazarus. Demikianlah perkataan ayat. Okay. Yohanes 11 ayat 11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Selesai. Pertanyaan saya untuk saudara. Kalau orang tertidur itu dibangunkan, atau orang tidur itu dihidupkan? Dibangunkan Romo. Makanya engkau tidak bisa, di sini terjadi ambigu. Engkau bilang, Maria tertidur tetapi dibangkitkan. Kan jadi lucu. Karena yang saya pahami itu dalam tradisi suci, Maria itu bukan literally tertidur, tetapi dia mati lalu dibangkitkan oleh Kristus. Bukankah seperti itu Romo? Saudaraku, dokumen gereja mengatakan dormition, tertidur. Nah, ya, gini Mo. Anda bisa mendapatkan narasi itu seperti itu dari mana? Karena saya di sini sudah bukakan ya, ini kisah tentang 12 patriarki dan juga tulisannya dari Epipanius Salamis. Di situ tidak tertulis mati kemudian bangkit, nggak ada.
Karena saya ada dalam bahasa Latinnya, ada dalam bahasa Inggrisnya. Kamu dapat dokumen dari mana itu yang mengatakan seperti itu? Iya, memang dalam narasinya itu tertidur. Tapi saya pahami itu tertidur itu bahasa Maksudnya halusnya. kami butuh dokumennya, saudara. Kami butuh dokumennya yang kau baca. Kamu dapat narasi itu dari mana? Dari tulisannya siapa? Iya, memang narasinya itu tertidur, Romo. Saya akui itu. Tapi saya pahami tertidur itu mati, Romo. Apa salah? Itu salah ya, Romo? Ya, logika iblis, logika bahasa Indonesia. Kalau saya pergi, engkau tertidur dan saya bangunkan engkau, artinya di situ saya hidupkan engkau. Apa, Romo, gimana? Kalau engkau tertidur dan saya pergi bangunkan engkau, artinya saya bangkitkan engkau dari mati. Tidak. Makanya engkau bilang, mati-matian engkau pakai kata tertidur, tapi di sebelahnya engkau taruh dibangkitkan. Dari penggunaan kata. Kalau saya gunakan dibangkitkan artinya dia mati. Romo. Kalau saya gunakan bangunkan, Yesus bilang tadi karena Lazarus Tertidur. Ini penting, harus melihat dalam pengertian itu dulu. Penggunaan bahasa Indonesia dulu. Bagaimana saya pergi bangunkan orang yang tertidur, saya bilang, saya bangkitkan engkau. Kan jadi lucu juga di situ. Yang pertama ya, dari segi logika bahasa. Dari segi logika bahasa. Oke, Santos, tadi yang kau minta naik. Santos, Pios. Antopio, aduh, kenapa minum? Oke. Engkau minta naik tadi. Santos. Selamat malam Romo, Frater, teman-teman semua. Mungkin maksud si aku tadi itu dalam perayaan liturgi gereja Katolik Timur dan gereja Ortodoks. Memang yang dimaksudkan dalam perayaan 15 Agustus itu kan gereja Barat merayakan diangkatnya Bunda Maria ke surga. Sedangkan gereja Timur memang merayakan tertidurnya Theotokos. Memang nama perayaan. Mungkin yang dimaksud si aku itu tadi ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 966 dengan 974 yang mengutip dokumen Paus Pius XII tentang Munificentissimus Deus itu terkait memang dia memang mengutip liturgi Bizantin itu, di situ tertidur yang dimaksud itu memang wafat kemudian dibangkitkan, jadi semacam kayak ada sebuah troparion atau bahasa troparion itu artinya kidung yang memang menuliskan secara letterlek sekali pada waktu engkau engkau lahir, engkau bersalin, engkau melahirkan, engkau meninggal, engkau tidak meninggalkan keperawananmu Bunda Allah dan engkau membebaskan jiwa-jiwa dengan doa-doamu. Mungkin si aku ini kekurangan referensi sehingga dia kurang bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik sih. Itu saja Romo, terima kasih. Oke. Terima kasih, data penting sekali. Karena itu makanya tadi kita tanya, dia ambil data dari mana? Supaya kita bisa bantu dia. Atau gini aja Romo, ketika Maria dikatakan tertidur itu secara literal itu tertidur atau gimana Romo? Dalam kacamata manusia. Makanya saya bilang, kita harus pakai kacamatanya siapa untuk memahami itu. Engkau mau pakai kacamatanya saya atau kacamatanya Tuhan Allah. Sedangkan dalam Filipi 2 ayat 5, Paulus bilang, kenakanlah, milikilah pikiran dan perasaannya Kristus. Karena itu cara pandangmu harus dari cara pandangnya Kristus, bukan dari cara pandangnya kita. Filipi 2 ayat 5. Yang saya mau tekankan pertanyaan saya. Kita baca dulu ayat, makanya saya sudah katakan di sini. Mau dari sudut pandangnya siapa? Manusia atau dari sudut pandangnya Kristus? Yang mau saya kita baca dari sudut pandangnya Kristus, dia omong seperti apa? Sebenarnya kita setiap kali ayat disebut dibaca dulu. Makanya saya mau butuh engkau jadi orang Kristen ini, mau pakai pikirannya siapa? Tapi saya bukan mau bertanya ke situ Romo. Maksud saya, saudaraku, yang pertama untuk memahaminya, saya mengerti sekali, sangat mengerti. Makanya engkau memahaminya itu dari sudut pandangnya siapa dulu? Engkau punya sebagai manusia atau sudut pandangnya Kristus? Paulus bilang apa di situ Filipi 2 ayat 5 dulu?
Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Genting, bantu dulu 1 Yang Korintus wal- 15. Sudah. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Untuk hal ini, kita kembali kepada kasusnya Lazarus. Terhadap kematian Lazarus dalam sudut pandang manusia, Yesus berpikir Lazarus itu tidur atau mati. Siapa? Iya Romo, saya mau merekonstruksi Tidak, pertanyaan engkau saya. jawab dulu. Iya, saya mengerti. Sekarang kita mau lihat pakai pikiran dan perasaannya Kristus terhadap kematian Lazarus menurut kita, dan sekarang saya butuh menurut Yesus yang ayat yang telah kita baca dalam Yohanes 11 ayat ke-11 tadi. Yesus bilang Lazarus mati atau Lazarus tidur. Saya sudah paham Romo, saya di situ paham kok Romo. Bukan soal engkau paham atau tidak. Engkau jawab saja, bagi Yesus Lazarus mati atau tidur. Tidur Romo, tapi pertanyaan saya bukan yang itu Romo. Izinkan saya Saya menanyakan. mengerti, sekarang kita aplikasikan ke Bunda Maria. Kalau engkau Protestan kan harus sesuai dengan tulisan itu, makanya di situ gagal paham Protestantisme. Bukan Romo, saya mau bertanya ini Romo. Kan Maria itu kan dikandung tanpa noda, dia terbebas dari dosa. Kenapa Maria itu dalam kacamata manusia itu mengalami kematian sama seperti Lazarus dalam kacamata manusia itu mengalami kematian. Sedangkan yang berdosa itu tidak mengalami kematian dalam kacamata manusia ya Romo ya. Sekarang engkau jawab dulu, Elia dan Henok mati atau tidak mati? Sejauh ini belum mati Romo, tetapi di akhir zaman dia akan Dia mati, jangan bilang akhir zaman. Ini kita ngomong akhir zaman gimana kok? Omong kita data kitab suci. Kau omong akhir zaman buat apa? Menurut kitab suci, mereka dua mati atau tidak mati? untuk sekarang belum mati Romo. Untuk sekarang bagaimana? Yesus sudah mati, mereka belum mati. Bagaimana menurut engkau? Untuk sekarang mereka tidak mati. Kalau itu mereka sekarang ada di mana? Di langit disembunyikan oleh Allah. Di mana di langit disembunyikan Allah? Engkau tunjukkan ayatnya di mana mereka belum mati dan mereka disembunyikan oleh Allah. Di mana ayatnya? Jadi gimana yang benar Romo? Bukan di mana yang mana. Engkau yang baru sekarang katakan mereka disembunyikan oleh Allah. Mana ayatnya mereka disembunyikan oleh Allah? Datang sini bawa data. Tidak merusak semua nanti. Pertanyaan saya itu bukan yang seperti Romo tanyakan. Saudaraku, untuk jawab sampai di Maria, engkau harus kembali lagi. Pertanyaan saya belum dijawab. Bagaimana dengan Elia dan Henok yang tidak mati? Apakah mereka terluput dari dosa atau tidak terluput dari dosa? Kalau mereka juga berdosa, artinya mereka harus mati. Sekarang kau tunjukkan bahwa mereka mati dalam kitab suci. Di kitab Wahyu kalau tidak salah. Tapi Wahyu tidak ada omong tentang Henok dan Elia. Jangan pakai tidak salah di sini. Tunjukkan ayatnya. Ya, saya di sini bukan mau melawan Romo ataupun melawan. Aduh, saudaraku, saya tidak lihat kau sebagai melawan atau tidak melawan. Saya lihat engkau tunjukkan, engkau jelaskan di sini Henok mati dan Elia mati atau tidak. Kalau mereka dua tidak mati, bagaimana dengan konsepmu tentang dosa membawa maut? Sedangkan Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian. Bagaimana semuanya bertentangan dengan pikiran Protestantisme dan karismatik di situ? Sepertinya di sini ada kesalahpahaman Romo. Maksud saya, engkau jelaskan saya salah paham di mana nih? Maksudnya untuk sampai kepada Maria, engkau bilang dosa membawa kematian. Oke, kita sampai di situ dulu.
Ulang kembali pernyataan, engkau kuatkan kembali. Semua dosa membawa kematian. Tidak, Romo. Kalau begitu, kau tunjukkan dosanya Bunda Maria dalam kitab suci supaya dia bisa dikategorikan sebagai mati. Tapi dia di situ tertidur, Romo. Dalam kacamata manusia Di gimana? mana di kitab suci bilang Maria berdosa? Maria tidak berdosa, Romo. Ya sudah, kalau dia tidak berdosa bagaimana? Kalau Iya. engkau mati-matian dia mati. Makanya saya heran kenapa Maria itu bisa mengalami ketiduran itu yang dalam kacamata manusia dia mati itu, Romo. Pertanyaan saya itu, Romo. Engkau lebih penting kacamata manusia atau kacamatanya Allah? Ini rasa penasaran saya, Romo. Saya bukan mau... Ya, makanya nih, yang lebih penting bagi kamu kacamatanya Allah atau kacamatanya manusia terhadap kematian? Tentunya kacamata Allah, Romo. Ya sudah, kalau tadi Yesus sudah bilang dia tertidur terhadap Lazarus dan saya akan membangunkan dia. Maksud saya, kan manusia itu kan mengalami kematian jika ia memiliki dosa. Bunda Maria yang suci, yang dikandung tanpa noda yang kita percaya itu, kenapa dia dalam kacamata manusia itu mengalami kematian? Oke, pertanyaan saya kembali. Ada dosa yang tidak membawa kematian atau tidak, saudaraku? Justru yang itu terakhir. ada dosa yang tidak membawa kematian, Romo. Artinya, kalau ada dosa yang tidak membawa kematian, bagaimana engkau mengaplikasikan ke Maria kalau ada dosa yang tidak membawa kematian? Gimana, Romo? Sorry, maaf. Kurang. Kalau ada dosa yang tidak membawa kematian, bagaimana engkau mengaplikasikan dosa ini kepada Maria supaya dia mati? Enggak, saya enggak bilang Maria mati. Maksud saya saya bertanya kenapa Maria mengalami kematian itu dalam kacamata manusia gitu, Romo. Ya itu narasinya sama, saudara. Aduh, narasinya itu sama. Gimana itu? Contoh jelaskan, dia tidak mengerti. Bagaimana saya jelaskan dari tadi? Saya bingung. Ya Romo, baik. Terima kasih ya. Santo. Oke, begini Pak Siako. Kenapa Romo Cafe tadi menekankan kepada Allah dan kacamata manusia? Karena Allah mau menyatakan kemuliaannya melalui kematian atau wafat Bunda Maria. Setelah Bunda Maria ini wafat, ia diangkat dengan jiwa dan raganya ke surga oleh Allah. Sama seperti Sang Kristus yang tidak berdosa, kemudian wafat dan menanggung dosa, menanggung segala kutuk. Lalu apa? Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bukan berarti Yesus diangkat jadi Tuhan, bukan. Tetapi Allah mau menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa kematian ini. Itu tidak berarti bahwa Yesus mati karena dosa. Kemudian Maria mati karena dia berdosa. Kemudian kita bicara tentang Elia dengan Henokh, mereka itu diangkat juga gitu loh. Apakah karena itu gitu loh dibikin bahwa jadi karena Elia dan Henokh gak berdosa mereka diangkat, jadi mereka gak mati. Kemudian Yesus mati, apakah Yesus berdosa juga? Lah Maria ini siapa gitu loh? Asal sumber daging dan darah Yesus, Pak. DNA Yesus manusiawi diambil dari mana? Dari Maria. Ya Pak, di sini saya sedikit paham sama penjelasan Bapak. Berarti Maria itu dia mengalami kematian agar dia tidak lebih tinggi daripada Kristus, karena Kristus saja mati gitu ya Pak. Itu yang siapa yang bilang narasi lebih tinggi itu yang dari dijelaskan Kristus? oleh gereja, dalam dokumennya. Siapa yang mengatakan dia lebih tinggi dari Kristus? Aku nggak ada yang ngaku begitu. Iya, saya juga tidak mengakui itu. Saya bertanya kenapa Maria itu mengalami kematian sedangkan dia bebas dari dosa. Itu aja kok. Ya, kamu malah larinya ke narasi tentang mau menyerupai Kristus. Bagaimana cerita? Gimana Bang? Aduh.
Tidak Oke, siap. sudah dijawab. Maksudnya begini, oke. Berarti begini, saudara-saudariku. Engkau sudah mengatakan bahwa ada dosa yang tidak membawa kematian. Artinya, dalam kacamata kita, dia secara fisik tetap mati atau tidak. Tapi dosanya tidak membawa kematian. Kalau pakai analisa logis dulu di situ, saudara-saudariku. Pertanyaan saya di sini, karena itu engkau harus bisa membedakan di situ bahwa saya mengaku dosa. Contohnya, diabsolusi, keluar, lalu ditabrak mobil, saya mati. Tapi saya barusan mengaku dosa. Kalau itu saya harus diangkat ke surga langsung seperti itu. Atau menurut engkau bagaimana? Nanti ada persoalan besar di sini dengan Henok dan Elia. Dan ini menjadi tema penting sekali kan kau bilang Henok dan Elia masih disembunyikan. Kita sandingkan ke bagaimana Henok di dalam Ibrani 11 ayat 5 kalau tidak salah. Bantu dulu Ginting. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan Tahan ia dulu. tidak. Karena iman Henok apa? Tidak mengalami kematian. Bukan. Karena iman itu sudah kedua. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Aplikasi dosa. Henok manusia, siap? Siap. Henok manusia, Romo. siap kok. Henok manusia, Manusia Romo. diangkat Diangkat Romo. supaya tidak mengalami kematian. Iya Romo. Artinya sudah menentang hukum yang mengatakan dosa membawa kematian. Di situ terjadi pertentangan atau tidak di situ? Dia diangkat supaya tidak mengalami kematian. Tetapi logika Protestan bilang semua manusia berdosa dan dosa membawa kematian. Ya Rasul Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian. Artinya Protestan ini berkelahi sendiri dengan Tuhan Allah atau tidak berkelahi dengan Tuhan Allah? Karena pertanyaan saya bukan itu, Romo, penekanan saya. Saya mengerti saudaraku. Saya mengerti sekali pertanyaanmu. Hanya sekarang kita namakan buat pembanding supaya lebih mengerti. Saya disclaimer dulu ya Romo. Saya tidak mengimani lagi sola scriptura. Saya percaya kepada gereja yang apostolik, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tapi pertanyaan saya bukan yang itu, Romo. Saya dengan rendah hati ya Romo. Mohon maaf ya Romo. Yang ingin saya tanyakan itu, Romo. Mungkin saya nggak pandai menjelaskannya ya Romo. Pertanyaan saya itu adalah, Maria itu kan bebas dari dosa. Kita percaya bahwa Maria itu dibebaskan dari dosa. Kenapa dalam kacamata manusia, kenapa dia mengalami kematian ya dalam kacamata Kristus dia itu tertidur, tapi maksudnya kenapa dalam kacamata kita, kenapa dia mengalami kematian yang sama dengan kita? Itu aja Romo, nggak ada maksud lain, nggak ada. Makanya saya mengerti sekali pertanyaanmu. Saya tadi membuat pembandingan dengan Henok. Henok saja manusia dan Tuhan angkat dia supaya dia jangan mati. Henok loh. Itu ayat sangat jelas bahwa supaya dia tidak mati. Kalau ke Henok saja dia bisa buat seperti itu. Iya, kenapa? Jadi kepada bundanya. Karena itu tadi sudah dijelaskan dalam dokumen gereja KGK mengatakan bahwa dalam prinsip Katolik punya bahwa dia mati supaya jangan melebihi anaknya, bukan karena dia berdosa. Nah, itu jawabannya. Bantu. Itu yang makanya itu kita ke sini. Makanya tadi untuk sampai ke jawaban saya butuh menjelaskan bahwa ada pribadi lain dalam kitab suci yang tidak mati. Santos, bantu KGK 9 berapa itu? Terima kasih Romo, itu Sudah tadi kita baca jawabannya. KGK-nya. Ya, kita baca. Sudah dibaca KGK-nya belum tentang Bunda Maria?
KGK ya. Bentar Romo, buka ini dulu, lemari dulu. Aduh, gimana? Tidak, kalau yang sudah ada, Saya ada, online, saya sudah. Siap, Kami. yang sudah ada, Saya yang ada, sudah ada. saya ada. 966 dan 973 itu. Yo. Sampai 974 berarti. Oke, nah, nanti kita ke 966 dulu ya. Oke. Akhirnya, perawan yang tak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta raga dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai ratu alam semesta, supaya ia secara lebih penuh menyerupai putranya. Ini kadang-kadang di framing nih. Tuan di atas segala tuan, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Terangkatnya perawan suci adalah satu keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya dan satu antisipasi dari kebangkitan warga-warga Kristen yang lain. Kutipannya sini dalam liturgi Bizantin, pada waktu persalinan engkau telah tetap mempertahankan keperawananmu. Pada waktu engkau wafat, engkau tidak meninggalkan dunia ini ya Bunda Allah. Engkau telah kembali ke sumber hidup. Engkau yang telah menerima Allah yang hidup dan yang akan membebaskan jiwa-jiwa kami dari kematian dengan doa-doamu. Dan 974-nya, sesudah mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, perawan Maria yang tersuci diangkat dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan sorga, di mana sesudah ia mengambil bagian di dalam kemuliaan kebangkitan putranya, demikianlah pula mengantisipasi kebangkitan semua anggota tubuhnya. Ada telepon dari Pater Pierre, sebentar. Ya, oke, Pater.